Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, dalam masa biasa yang ketujuh. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tak pernah meninggalkan umat-Mu. Utuslah Roh-Mu mendampingi kami pada saat kesesakan dan kesulitan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali persiaran kami di hari yang baru ini, semakin menghantar kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari sesudah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi nama-Ku, dia menerima Aku. Dan barang siapa menerima Aku, sebenarnya bukan Aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para pelayan dalam gereja mengatakan bahwa pelayanan ini adalah pelayanan altar dan bukan pelayanan panggung. Pelayanan altar berarti Tuhan yang menjadi pusat, Tuhan yang dimuliakan. Sementara pelayanan panggung adalah diri sendiri yang menjadi pusat perhatian. Menjadi pelayan, maka selalu tabah dan teguh, tidak gelisah pada waktu malang, sabar dalam segala kehinaan. Para saudara dan saudari yang
Tuhan cintai. Oleh karena itu, jalan hidup menjadi pelayan bagi sama adalah jalan untuk menjadi yang pertama dalam kerajaan surga. Jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Inilah jalan yang ditawarkan oleh Yesus Tuhan kita, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Ketika para murid bertengkar, siapakah yang terbesar di antara mereka? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan Yesus tidak hanya menawarkan, tetapi juga menjalankan dengan melayani sampai menjadi korban untuk kita semuanya. Jalan ini adalah jalan yang tidak mudah, karena banyak orang sekarang bermental ingin dilayani, dihargai, didengarkan, dibanggakan, diangkat derajatnya, disanjung-sanjung, dipuja-puja, dan lain-lain. Banyak yang menjadi pelayan dengan mode pelayanan panggung, bahwa ia yang harus menjadi pusat perhatian, dianggap, dihormati, didengarkan, dan kalau tidak dianggap akan marah dan putus asa alias mandek. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diberi kebebasan untuk menentukan apakah kita mau menjadi pelayan altar atau menjadi pelayan panggung. Yang jelas bahwa Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi pelayan-pelayannya. Namun yang perlu kita pikirkan, kita lihat, kita pilih adalah menjadi pelayan altar atau menjadi pelayan panggung. Bila mana kita mau menjadikan Tuhan sebagai pusat segala-galanya dalam pelayanan kita, bila mana kita sadar bahwa kita ini hanyalah seorang hamba yang tidak berguna, dan bahwa kemudian kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya, itu adalah sebuah kehormatan. Maka kita adalah pelayan altar. Seorang pelayan altar dalam kehidupan sehari-hari hanya mengandalkan Tuhan semata-mata, karena ia sadar bahwa tanpa Tuhan ia tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa. Ibarat seorang anak kecil yang menggantungkan seluruh hidupnya kepada orang dewasa. Ia tak berdaya, lemah, tapi ia sungguh merasa dicintai oleh orang tua. Maka demikian pula lah halnya kita yang dipanggil menjadi pelayan-pelayan altar. Kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya tergantung kepada yang mempunyai pelayanan itu, yaitu Allah sendiri. Dan karena itu, dengan rendah hati, kita akan selalu menjalankan tugas pelayanan dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengabdi kepada-Nya. Bahwa kemudian Tuhan memakai kita adalah sebuah kehormatan, karena kita yang berdosa, kita yang tidak layak, ternyata dicintai. Dan salah satu bukti cinta dari Tuhan itu ialah memanggil kita untuk menjadi pelayan-pelayannya di berbagai bidang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus, mari kita berlangkah maju bersama. Kita terus menyadari diri kita bahwa kita adalah pelayan-pelayan altar Tuhan, yang mau menjadikan Tuhan sebagai pusat segala-galanya dalam hidup dan karya kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi pelayan-pelayan Kristus
pelayan-pelayan altar Tuhan yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.